Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah orang lindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Ini bedalah karo lih sadu banget bedanya. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Tapi ini wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Lahirlah ilmu nahu supaya maca Arabi benar. Ilmu nahu dipegang atau disempurnakan di tangan Imam Amr bin Qumbur alias Imam Sibaweh. Kita harus kenal Tuhan, kita harus kenal Allah. Apa yang kita kenal? Sosoknya, dedege, rupane, bukan. Sifat-sifatnya. Lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kita harus tahu kesusastraan, nilai bahasa Arab yang indah, bahasa Quran terutama. Lahirlah ilmu balaghah dari 3 komponen, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Orang pertama kali menggagas ilmu ma'ani Amr bin Ubaid, muridnya Wasil bin Atha. Ya Allah, apalagi ayo. Oh ya, terakhir, contoh terakhir nih. Contoh terakhir Imam Syafi'i. Ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur Asia Tengah. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi datang Syekh Abdul Muttalib, bukan Habib. Imam Syafi'i itu bukan Habib, tapi ketemu datang jadnya Syekh Abdul. Lahir di kota Ghazah, Palestina yang sekarang lagi digempur Israel itu. Tahun 150 lahirnya. Wafat di Mesir di Fustot, Kairo. Tahun 204. Jadi umurnya Imam Syafi'i itu hanya 204, tua kula swidak siji. Imam Syafi'i itu umurnya pendek, termasuk pendek lah, 54. Imam Ghazali 55, Ki Hasyim Asy'ari 54, Wahid Hasyim 39, Imam Nawawi 45. Iki orang-orang ini, beliau-beliau ini umurnya pendek tapi jembar. Ada di Banyumas ada orang umurnya dowo tapi sempit. Lumayan pilkada suara satu lah lumayan. Jejeng-jejegi suara pilkada. Suratnya, lah gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna, yang komprehensif lah, yang komplit. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, balas, jawab pertanyaannya gubernur. Oh inggih. Imam Syafi'i ngendikan imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i untuk gubernur itu 300 halaman. Moga-moga Kiai Leler nggak surat 1 halaman. 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu yang dinamakan ilmu usul fikih, prinsip-prinsip jurisprudensi. Bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Sebelum Imam Syafi'i belum ada ilmu usul fikih. Walaupun secara praktek sudah ada. Secara sebuah disiplin ilmu baru suratnya Imam Syafi'i itulah baru ada disiplin ilmu namanya usulul fiqh. Isinya piye isinya? Singkat saja. Kalau rinci 2 tahun. Mondok nangkene 2 tahun baru paham itu. Ringkas saja begini. Pak Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam, maka pertama Anda harus paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah, Al-Quran. Tapi Al-Quran itu Gubernur, ayatnya tidak satu tipe, bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas maknanya, ada ayat mutasyabihah yang butuh tafsir, butuh takwil. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat. Seperti contohnya, tak contohkan si jiwa. Taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, mutlak.
taat kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Alah surah paham ora apa-apa wis lah. Taat kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak. Taat kepada pemerintah muqayyad. Terikat dengan ada ikatan-ikatan. Taat kepada pemerintah selama pemerintah baik. Harus taat pada pemerintah. Kalau tidak baik maka tidak usah taat. Namanya muqayyad namanya. Tapi ketaat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, nggak bisa ditawar. Ada ayat ammah general, ada ayat khosoh spesial, ada ayat maknanya hakiki realistis, ada ayat yang maknanya majazi metaforis metafor, ada ayat nasih yang mendelit, ada ayat mansukhah yang didelit. Pengen paham betul? Pengen paham betul? Ngaji dewe. Aku oleh ngaji dewe kok. Kalau sudah paham Al-Quran dengan begitu macam tipologi ayat itu, masih belum paham Islam, maka panjenengan, maka Anda Bapak Gubernur pindah pada bayan nabawi. Apa? Penjelasan dari Rasulullah SAW, yaitu hadis. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidz wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah dan bohong. Ada lafdzon wa maknan, ada maknan la lafdzon. Hadis yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong karena diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua hadis masyhur terkenal. Yang ketiga hadis aziz, hadis yang baik. Yang keempat hadis ahad, yang paling rendah nilainya. Sudah paham hadis seperti itu, Quran seperti yang tadi, masih belum juga paham agama Islam, maka yang ketiga bayan akli. Apa? Akal harus dipakai, kecerdasan akal harus dipakai. Lah akal niki akale ulama kumpul musyawarah, kemudian diskusi menghasilkan sebuah keputusan, maka namanya ijma'. Apa namanya? Konsensus. Kalau akalnya ulama dewe-dewe, ulama Jawa Tengah, ulama luar Jawa, Jawa Timur, boten mawi pertemuan, boten melalui musyawarah, hasil akalnya ulama namanya kias. Apa namanya? Analogi. Kias pun ada 9 macam. Kias aulawi, kias burhani, kias mantiki jadali, kias tamthili istiqra'i, kias khitabi syi'ri dan ikna'i. Ini pengen paham ngaji dewe. Semua orang patek serius, sering mulih. Alah.